Lukas 21. Lukas 21 ayat 26. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan, ya. Ini satu sikap yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Sebelumnya Tuhan Yesus sampaikan bahwa dia menubuatkan akan ada satu guncangan, satu keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Dan salah satu kunci untuk tetap dapat berdiri, bertahan dalam keadaan sulit itu adalah berjaga dan berdoa. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan, kita ini seringkali sibuk melayani banyak orang, namun sangat beresiko untuk kita kehilangan kekuatan rohani, ya. Ketika doa itu kita abaikan, ya, ketika doa kita diabaikan, maka kita akan kehilangan kekuatan rohani. Nah, Lukas 21 ayat 36 ini menegaskan bahwa hanya melalui hidup berjaga dan berdoa kita dimampukan bertahan sampai akhir, ya, termasuk dalam pelayan kita sebagai pelayan Tuhan. Nah, ada 3 hal kita bisa lihat dari ayat ini. Yang pertama, bahwa doa menjaga pelayan Tuhan tetap waspada secara rohani. Ya, tadi kita katakan berjaga-jagalah senantiasa, ya, harus terus berkelanjutan, ya, berkesinambungan sambil berdoa, ya. Pelayan Tuhan bukan seorang yang kebal terhadap kelelahan rohani, ya. Tetapi doa menjaga agar kita tidak berubah, pelayanan kita tidak berubah menjadi aktivitas yang hanya mekanis, ya, tanpa relasi dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, pelayan Tuhan bukan seorang yang kebal terhadap kelelahan rohani, terhadap kompromi atau rutinitas pelayanan, ya. Karena ya sibuknya pelayanan, banyaknya pelayanan, seringkali banyak orang kehilangan relasi dengan Tuhan, ya. Banyak orang relasi dengan Tuhan. Memang, ya, kesibukan pelayanan kadang menyita waktu, ya, sehingga terjadi kelelahan rohani. Nah, tanpa doa pelayanan bisa tetap berjalan, tetapi kepekaan rohani menjadi mati, ya. Seorang pelayan Tuhan sekelas Nabi Elia saja pernah kelelahan secara rohani, ya. Dia melayani sedemikian rupa, ya, menghentikan hujan, menurunkan hujan, ya, menyembelih nabi-nabi, ya, menurunkan api. Itu luar biasa, tetapi bisa, ya, bisa seorang yang pelayanannya dahsyat sedemikian rupa dia menjadi lelah dan pengen mati, ya. Dia lelah dan pengen mati. Jadi ini menunjukkan bahwa
semua pelayan Tuhan itu rentan dengan tadi ya kelelahan rohani. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan bahwa doa itu ya akan menjaga kita, ya akan menjaga kita. Kita perlu waktu untuk berdoa pribadi yang tidak tergantikan oleh kesibukan pelayanan. Ya, contoh paling sempurna ya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana sibuknya dia ya, mengajar saja dia perlu waktu persiapan dan sebagainya. Ya, kemudian melakukan mujizat, ya, menyembuhkan, ya, mengusir setan. Ya, waduh, saudara, banyak orang berbondong-bondong mencari dia dan sebagainya. Belum lagi menghadapi tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan, konflik dan sebagainya. Ya, kalau Yesus tidak memiliki persekutuan dengan Bapaknya, dia akan juga bisa mengalami sebuah kelelahan. Ya. Tetapi kita lihat Yesus memberi teladan. Ya. Setiap pagi dia datang pada Tuhan. Setelah selesai pelayanan pun dia tetap setia untuk melayani Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Doa menjaga pelayan Tuhan lebih dulu sebelum menjaga pelayanannya. Ya, jadi sebelum Tuhan menjaga pelayanan kita, memberkati pelayanan kita, ya, memberi hikmat, kekuatan, urapan dalam pelayanan kita, doa lebih dulu menjaga kita, si pelayan itu sendiri, ya, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang kedua, doa memberi kekuatan menghadapi tekanan dan goncangan pelayanan. Ya. Tadi ada frase supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ya, kalau kita lihat konteksnya, ya, ada satu kehancuran, ya, ada goncangan, ya, yang akan terjadi, ya, menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi di situ katakan doa akan membuat kita beroleh kekuatan untuk luput, ya, dari semua yang akan terjadi, ya. Beroleh kekuatan yang menunjuk pada daya ilahi untuk bertahan. Ya, kita memiliki daya ilahi, ya, bukan kekuatan kita. Ya, pelayan Tuhan menghadapi tekanan, menghadapi kritik, menghadapi konflik dan jemaat, menghadapi keletihan, bahkan kekecewaan, ya, itu tidak bisa dipungkiri. Kita menghadapi semuanya itu, ya, tetapi doa tidak selalu mengubah situasi pelayanan. Ya, ketika berdoa kadang masih ada hal-hal yang kita bisa hadapi itu, ya. Tetapi doa itu menguatkan batin, ya, pelayan agar tidak pahit, agar tidak tawar, agar tidak mundur dari pelayanan. Nah, ini pentingnya doa, ya. Dan ketika kita berdoa, kita diberi kekuatan, ya, untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, ya. Itu mungkin harus terjadi, ya, masalah, persoalan dan sebagainya. Tetapi bagaimana di sini Tuhan memberikan solusi bagaimana dia tetap kuat, pelayan Tuhan tetap kuat, yaitu dengan berdoa, ya. Ya, mari kita menjadikan doa tempat mencurahkan beban, ya, bukan melampiaskannya kepada jemaat, ya. Ya, kita pelayan Tuhan ini beban, ya, kita mencurahkan itu di dalam doa, ya, bukan di dalam pelayanan, ya. Sangat rentan, ya, seperti paling rentan, ya, seperti kami ini pelayan Tuhan, ya, pengkhotbah, ya. Ada orang yang berkhotbah karena tekanan bebannya terlalu berat, dia curhat di dalam khotbah, ya. Saudara, dia cari ayat yang mendukung, ya, bukan diambil kebenarannya untuk disampaikan, tetapi sudah punya bahan, ya, tekanan batinnya, ya, dia ingin curahkan semua. Jadi bukan menyampaikan kebenaran, tetapi sebenarnya menyampaikan bebannya sendiri. Ya, ini
perlu diwaspadai. Ya, pelayan Tuhan boleh lelah tetapi tidak boleh kering. Ya, nah, doa menjaga api panggilan kita tetap menyala. Ya. Nah, yang terakhir kita lihat bahwa doa mempersiapkan kita ya untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, ini saya sampaikan juga di kaum pria. Ya, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, pelayan Tuhan bukan hanya bertanggung jawab kepada jemaat, tetapi kepada Kristus, Sang Kepala Gereja. Ya. Nah, doa membentuk integritas, ketulusan, dan kesetiaan. Ya. Dalam konteks ini, ayat ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Jadi dengan berdoa, murid-murid Kristus, orang percaya itu yang pertama dia luput dari hal-hal yang mengerikan tadi, yang menyakitkan tadi. Ya. Yang kedua, ya, dia dengan doa, ya, kalau kita lihat itu luar biasa ya, membuat kita dapat tahan berdiri. Ya, ayat 36 berjadilah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, tahan berdiri itu di ibadah pria saya sampaikan bahwa tidak semua orang bisa berdiri di hadapan anak manusia. Kenapa? Karena ya ini bukan soal apakah dia sakit lutut atau tidak ya, tetapi soal bahwa Alkitab berkata anak manusia itu matanya digambarkan seperti api yang menguji, api yang menyelidik, tembus sampai ke dalam dasar hati. Dia tahu persis ya pikiran, perasaan, ya motivasi, ya sampai ke dalam pusat kehidupan manusia, dasar hatinya itu seperti apa. Nah, orang yang hanya saudara menutup diri dengan jubah pelayanan, tetapi hatinya tidak pernah berubah, ya, dia tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Suatu saat ketika dia berhadapan dengan anak manusia, ya, dia akan seperti ditelanjangi, ya, jubah-jubah yang selama ini menutupi dirinya untuk ya menutupi kebusukan hatinya yang tidak mau berubah itu, saudara, akhirnya itu dibukakan, disingkapkan ya, seperti ya agak vulgar ya bahasanya, seperti orang yang ditelanjangi ya, karena mata sang anak manusia ya Yesus itu tidak bisa ditutupi dengan aktivitas, dengan kemunafikan, dengan topeng apapun juga. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang berintegritas, pelayan Tuhan yang bukan hanya indah di luarnya saja, dikagumi di luarnya saja, tetapi hatinya tidak berubah. Ya, salah satunya yaitu dengan berdoa. Ya, dengan berdoa kita dalam bahasa kepolisian itu gelar perkara dengan Tuhan. Dengan kita bertekun berdoa, ya saya katakan di kaum pria kita adakan pertobatan setiap hari. Kita terbuka di hadapan Tuhan, bukan nunggu nanti ketika Tuhan datang, tetapi terus di dalam doa itu adalah tempat kita membuka diri kita. Ya, ini Tuhan, ini aku Tuhan, ya, dengan segala kelemahanku, dengan segala keterbatasanku, dengan segala dosa-dosaku. Ya, sekarang waktunya, bukan nanti waktu dia datang. Ya, membuka diri itu, saudaraku, ya jadi luar biasa doa, kekuatan doa itu menjaga hati kita untuk tetap berintegritas, tulus di hadapan Tuhan. Ya, jadi keberhasilan pelayanan itu bukan soal besar kecilnya pelayanan, tetapi soal
kesetiaan, ya, hati kita apakah tetap setia, ya, kepada Tuhan, atau saudara kita terlihat indah dalam pelayanan tetapi ya ternyata hati kita menyimpang dari Tuhan, ya. Jadi doa menolong pelayan Tuhan melayani dengan motivasi yang murni dan dalam perspektif kekekalan, ya. Jadi dia bisa melihat pelayanan itu bukan sekedar menjalankan tugas untuk hari sekarang, ya, tetapi dia bisa melihat bahwa pelayanan itu, saudara, berdampak kepada kehidupan yang akan datang, ya. Jadi doa mempersiapkan pelayan Tuhan bukan hanya untuk di mimbar, ya, tetapi untuk tahta Kristus, untuk kedatangan Tuhan. Ya, jadi ini pentingnya doa, bukan hanya untuk mempersiapkan kita, ya, menuju kepada mimbar, ya, tetapi jauh lebih dari itu. Dengan berdoa, ya, kita mempersiapkan diri kita untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ya, kita bahasa Jawanya kalau tidak sekarang persiapan diri kita, ya, gelar perkaranya nanti bahasa Jawa itu ngoklok, saudara, ya. Bang Tuhan gemetar, ya, bukan karena minder, bukan karena apa-apa, tapi ketika mata Tuhan itu menguji dalam hati kita, wah, kita sudah semati kutulah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa kalau saat itu tiba. Tapi inilah pentingnya kita berdoa, pelayan-pelayan Tuhan berdoa, karena sekali lagi mimbar gereja itu sangat rentan hanya untuk sebagai panggung sandiwara, ya. Bisa orang membuat orang nangis melayani dan dalam tanda petik memberkati banyak orang, tetapi hidupnya tidak beres, hatinya tidak beres, motivasinya tidak beres. Ya, bisa kok ditutupi dengan talenta yang dia punya, tetapi untuk menghindari semua itu pentingnya kita berdoa. Amin, saudaraku, supaya kita tidak hanya bersiap di mimbar gereja tiap minggu, tapi kita bersiap hati kita, sungguh-sungguh kita buka untuk, ya, Tuhan menyelidiki kita supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya, pelayanan yang kuat lahir dari kehidupan doa yang kuat, ya. Yesus mengingatkan para pelayannya berjaga dalam doa, dikuatkan oleh doa, dan setia sampai berdiri di hadapan Tuhan kita. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa.